Untuk sesi pertama adalah grammar atau kosakata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 tenses dasar, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Pertama-tama kita mulai dari simple present. Jadi simple present itu sendiri adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus, seperti kebiasaan dan hobi, untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, dan juga untuk menyatakan hal yang merupakan kebenaran mutlak. Nah, untuk kebenaran mutlak itu sendiri gimana sih maksudnya? Jadi maksud dari kebenaran mutlak itu sendiri adalah kebenaran atau fakta yang memang akan terus seperti itu dan tidak akan pernah berubah. Contoh dari kebenaran mutlak itu sendiri adalah sun sets at west, atau matahari terbenam di barat. Karena seperti yang kita tahu, matahari itu sendiri akan terbenam di arah barat. Contoh lain dari kebenaran mutlak ini sendiri seperti es ketika dipanaskan akan meleleh. Atau misalnya juga, bumi berotasi mengelilingi matahari. Karena hal-hal tersebut memang akan terjadi. Karena seperti yang kita tahu, misalnya bumi itu mengitari matahari, bukan sebaliknya, matahari mengitari bumi. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai kebenaran umum. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai definisi present tense. Sekarang kita masuk ke rumus atau formula yang digunakan dalam simple present tense. Jadi di sini ada 3 jenis kalimat. Pertama kalimat positif, kedua kalimat negatif, dan ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanda tanya. Kalimat positif ini adalah kalimat seperti biasa, seperti saya makan, saya minum, dan sebagainya. Kalimat negatif ini sendiri adalah kalimat yang negatif atau berarti tidak, seperti saya tidak makan, saya tidak minum. Kalimat negatif ini sendiri bisa dibilang berkebalikan dengan kalimat positif, karena jika di kalimat positif kita melakukan sesuatu, di kalimat negatif itu kita tidak melakukan sesuatu. Dan untuk interrogatif atau kalimat tanya, ya karena ini kalimat tanya, berarti kalimat ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Baik, kita akan membahas lebih dalam mengenai rumus atau formula ini. Jadi untuk formulanya pada kalimat positif adalah subject plus verb one. Untuk kalimat negatif sendiri ada subject plus do not plus verb one. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya sendiri adalah do plus subject plus verb one. Nah, di sini untuk simple present tense ada 2 jenis verb one yang digunakan. Pertama adalah verb one biasa, dan kedua adalah verb one yang ditambahkan is atau s. Nah, kalimat apa aja sih yang verb one-nya harus ditambahin s atau is tersebut? Jadi, kata kunci untuk verb one yang harus ditambahin s atau is itu sendiri ada pada subjeknya. Jadi, pada subjek tunggal orang ketiga, dengan catatan atau dengan penekanan di orang ketiga, yaitu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia benda. Itu harus ditambahkan s atau is. Kenapa saya melakukan penekanan pada orang ketiga? Karena kalimat tunggal sendiri tidak semuanya harus ditambahkan s atau is. Buktinya I dan you. I itu sendiri adalah kata tunggal atau subjek tunggal orang pertama, dan you itu sendiri bisa digunakan untuk subjek tunggal orang kedua. Nah, karena mereka bukan subjek orang ketiga, jadi mereka meskipun tunggal, mereka tidak ditambahkan s atau is. Sedangkan pada he, she, it itu harus ditambahkan s atau is. Tapi untuk kalimat negatif dan kalimat tanda tanya itu sendiri, itu mereka tidak perlu lagi ditambahkan s atau is setelah berbuat. Jadi bisa dilihat di situ adalah subjek plus does plus not plus verb one saja, tidak ada s atau is seperti pada kalimat positif. Kenapa sih pada kalimat negatif itu sendiri setelah verb one itu tidak ditambahkan s atau is seperti kalimat positif? Hal itu karena fungsi s atau is pada kalimat positif sudah digantikan oleh does di kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau tanda tanya. Jadi fungsi does itu sendiri sudah menggantikan s atau is. Karena does itu sendiri adalah do yang ditambah is. Kurang lebih seperti itu. Jadi is-nya sudah ada di does itu tersebut. Tadi kan saya sudah sempat menyinggung sedikit mengenai is atau s. Nah, verb apa sih yang harus ditambahin s atau verb apa sih yang harus ditambahin is?
Untuk mudahnya kalian bisa menghafalkan sendiri atau bisa dipelajari lebih dalam, nanti bakal hafal di luar kepala. Tapi saya juga akan menambahkan informasi mengenai verb apa yang akan ditambahkan dengan is dan verb apa yang hanya cukup ditambahkan dengan s. Jadi, verb yang ditambahkan is adalah verb yang berakhiran dengan huruf o, ch, sh, th, ss, gh, atau z. Contohnya bagaimana sih? Salah satunya seperti yang kita sudah bahas tadi, yaitu do yang menjadi does. Karena do itu sendiri kan diakhiri dengan huruf o. Jadi karena dia diakhiri dengan huruf o, dia harus ditambahkan is, berarti menjadi does. Terus kata lainnya adalah go yang menjadi goes. Misalnya lain adalah teach menjadi teaches, dan sebagainya. Dan untuk verb atau kata kerja yang diakhiri dengan huruf selain ini, itu ditambahkan s saja. Contohnya seperti sell menjadi sells, buy menjadi buys, bring menjadi brings, dan kata lainnya. Untuk contoh kalimat dengan simple present tense adalah sebagai berikut. I go to the school every day. She goes to the school every day. I do not go to school every day. She doesn't go to school every day. Do you go to school every day? Does she go to school every day? Kurang lebih seperti itu untuk contoh penggunaan kalimat dengan rumus simple present tense. Baik, untuk tenses kedua adalah simple past. Jadi simple past ini sendiri atau yang artinya adalah masa lalu dasar, ya seperti artinya, itu adalah tenses yang digunakan untuk membahas hal atau kegiatan yang sudah dilakukan di masa lalu. Kegiatan atau hal tersebut sudah harus selesai di masa lalu untuk menggunakan simple past tense. Karena ketika kegiatan tersebut terjadi di masa lalu tapi masih terjadi sampai sekarang, itu tidak bisa digunakan untuk simple past tense. Untuk formula dari simple past tense ini sendiri adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif adalah subject plus verb to. Untuk kalimat negatif adalah subject plus did plus not plus verb one. Dan untuk kalimat interrogatif adalah did plus subject plus verb one. Nah, ini kenapa sih kalimat negatif dan kalimat interrogatif ini sendiri menggunakan verb one dan bukan verb to seperti kalimat positif? Hal ini sendiri karena fungsi verb to itu sendiri sudah digantikan oleh did. Karena did itu sendiri adalah bentuk verb to daripada do, yang dimana do itu sendiri digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif di simple present tense. Kan simple present tense itu verb one, do. Nah, di sini karena simple past tense adalah verb to, jadi dia berubah menjadi did. Dan karena sudah ada did, berarti untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif itu sendiri sudah tidak perlu lagi menggunakan verb to, tapi cukup dengan verb one. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini kita membahas sedikit mengenai verb to, di sini juga saya ingin mengingatkan bahwa untuk verb to ini sendiri ada dua bentuk. Yang pertama adalah regular verbs dan kedua adalah irregular verbs. Apa sih itu regular verbs? Jadi regular verbs atau yang bahasa Indonesianya adalah kata kerja beraturan, itu adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahan itu secara teratur. Jadi untuk regular verbs atau kata kerja beraturan, itu berarti kata kerjanya hanya perlu ditambahkan kata ed atau d pada kata kerja dasar atau verb one ketika ingin diubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau verb two dan kata kerja bentuk ketiga atau verb three. Contohnya adalah add yang menjadi edit dan edit untuk verb two-nya, help ditambahkan ed help, log menjadi log, listen menjadi listen, open menjadi open, dan ask menjadi ask. Jadi untuk regular verb kurang lebih seperti itu. Dan ada juga yang namanya irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, berbeda dengan kata kerja beraturan yang pasti ditambahin d atau ed di akhir kata verb tersebut. Irregular verb ini sendiri bentuknya bisa berubah-ubah dan tidak ada aturan yang sesuai. Maksudnya bisa
Bentuknya bisa beraneka ragam, tidak seperti regular verb yang ujungnya pasti antara D atau ed. Jadi irregular verb ini sendiri beraneka ragam atau banyak variasi. Variasi yang pertama adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya itu tidak berubah dari bentuk pertamanya, yaitu cut yang tetap menjadi cut dalam bentuk verb to dan verb 3-nya, heard yang tetap menjadi heard, atau cost yang tetap menjadi cost. Jadi variasi kedua adalah kata kerja yang verb to dan verb 3-nya itu adalah sama, tapi berbeda jauh dengan verb 1-nya. Contohnya adalah buy menjadi bought, bring broke, bleed bled, been bone, dan sebagainya. Terus bentuk ketiga adalah kata kerja yang bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu tidak sama-sama sekali. Dan tidak ada aturan misalnya ditambahkan ed, es, atau segala macam. Karena itu sangat bervariasi dan sangat acak. Contohnya adalah take yang menjadi took dan taken, forsake menjadi forsook dan forsaken, go menjadi went dan gone, eat, ate, eaten, fly, flew, flown. Jadi untuk irregular verb ini sendiri tidak ada rumus yang spesifik karena dia sangat acak, dan oleh karena itu untuk menghafalkan irregular verbs ini sendiri harus dengan sering-sering berlatih bahasa Inggris dan sering-sering misalnya membaca kamus atau menonton video atau membaca buku berbahasa Inggris. Karena penggunaan irregular verb ini sendiri sangat acak, dan satu-satunya cara yang menurut saya cukup efektif itu adalah dengan sering berlatih bahasa Inggris. Berikut adalah contoh kalimat simple past tense. Untuk kalimat positif, I went to school yesterday. Untuk kalimat negatif, I did not go to school yesterday. Untuk kalimat negatif, did you go to school yesterday? Jadi berikut tadi adalah sedikit informasi mengenai simple past tense beserta sedikit informasi juga mengenai regular verbs dan irregular verbs atau kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Baik, kita masuk ke tenses ketiga, yaitu simple future. Nah, simple future ini berkebalikan dengan simple past. Di simple past kan itu membahas mengenai apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, simple future ini sendiri membahas hal yang akan terjadi di masa depan atau hal yang masih belum terjadi sekarang. Lah, kok bisa sih kita membahas hal yang belum terjadi? Kan belum terjadi. Jadi biasanya future ini digunakan untuk menyatakan hal yang kita ingin lakukan di masa depan, atau bisa dibilang seperti rencana kita di masa depan akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Untuk formula atau rumus yang digunakan pada simple future tense adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif adalah subject plus will plus verb 1. Untuk kalimat negatif adalah subject plus will plus not plus verb 1. Dan untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan adalah will plus subject plus verb 1. Di sini sendiri untuk verb yang digunakan adalah verb 1. Untuk contoh kalimat simple future tense adalah sebagai berikut. I will go to school tomorrow. Kalimat negatif, I will not go to school tomorrow. Untuk kalimat interrogatif, will you go to school tomorrow? Nah, kurang lebih seperti itu. Oh iya, sebagai sedikit informasi, untuk subjek I dan we ini sendiri selain bisa menggunakan will, juga bisa menggunakan shall. Contohnya kurang lebih seperti ini. I shall go to school tomorrow. I shall not go to school tomorrow. Shall we go to school tomorrow? Itu bisa menggunakan shall. Tapi untuk penggunaan yang lazim digunakan tetap will. Karena will itu sendiri bisa digunakan di semua subjek. Tidak terbatas pada I dan we. Dan juga I dan we ini sendiri cukup sering ditemukan menggunakan will dan bukan shall. Baik, jadi itu tadi sedikit informasi mengenai tenses. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu writing atau menulis.